Oke, ini udah ke share screen ya? Udah. Oke, mantap. Oke, hari ini kita bahas dulu mengenai latar belakang kita mau bikin Pormawa, portal berita mahasiswa. Ini perkenalan, ya ada beberapa yang kurang aktif gitu ya. Nggak apa-apa, skip aja. Terus kita, ini latar belakangnya. Nah, ini untuk dari calon mahasiswa kan biasanya pengen tahu tuh informasi akun resmi kampus, info-info akurat mengenai berita-berita di kampus gitu. Dan sebagai mahasiswa aktif pengen nulis atau pengen cari pengalaman gitu di kampus-kampus yang lain. Nah, ini untuk portal kita, ini untuk halaman pertama ya. Nah, itu kita hadirin Pormawa, portal berita mahasiswa Indonesia. Untuk keywordnya seperti itu. Untuk email sih rencananya kita pakai pormawa.indo@gmail.com. Untuk informasi kita, untuk websitenya pengennya pakai Pormawa Indo juga mungkin. Yang pertama itu nanti kita solusinya pasti ada akses informasi dengan lebih mudah dan akurat, ada fasilitas untuk menulis, ada informasi berita seputar mahasiswa, dan akses komunitas mahasiswa Indonesia. Seperti itu. Oke, hari ini kita ke produk. Oke, untuk produk visionnya itu tujuan kita itu menghubungkan setiap kampus gitu di daerah. Itu seperti yang kita tahu ya, untuk target grup kita itu yang paling umum itu pelajar umum sama mahasiswa aktif. Kemudian kebutuhan kita itu menyelesaikan masalah terkait dengan informasi universitas gitu. Kemudian bentuk produk kita itu bentuknya website. Kemudian ada business goals-nya untuk mungkin kompetitor kita tuh portal berita yang ada di luar ya, misalkan dari universitas itu sendiri atau mungkin dari website lain. Kemudian untuk revenue stream-nya itu dari iklan-iklan yang ada di website gitu. Kemudian ada cost factors-nya, ada channels-nya gitu. Next. Kemudian untuk produk roadmap-nya, target kita itu target untuk rilis produk kita itu tanggal 12 Agustus 2022, Hari Pelajar Nasional. Kemudian untuk namanya kita seperti tadi, Portal Mahasiswa Indonesia, itu website berita mahasiswa di seluruh daerah Indonesia. Kemudian tujuan kita itu menambahkan informasi mengenai perguruan tinggi, prestasi atau mungkin kehidupan kampus gitu. Kemudian fiturnya ada berita, kemudian nanti ada komunitas, nanti ada kayak seputar kehidupan kampus yang lain. Terus ada kayak nanti bakalan ada fitur Q&A juga. Terus nanti buat mungkin mahasiswa aktif yang ingin mengembangkan bakatnya menulis itu bisa join nanti jadi writer. Kemudian nanti matriksnya kita bekerja sama dengan minimal 10 perguruan tinggi yang ada di daerah Indonesia gitu. Udah sih itu dari saya. Oke, kita lanjut ke ini sprint kita. Oke, lalu untuk sprintnya di sini dari user persona ya. Jadi user personanya sini ada 3 user, di mana ada calon mahasiswa baru, lalu ada mahasiswa aktif dan admin. Nah, untuk user activities dari calon mahasiswa baru, yang pertama itu bisa membuka website atau open websitenya. Terus bisa melihat juga artikel atau eh, berita yang baru. Terus untuk user task dari calon mahasiswa baru itu ada 3 ya. Ada search the college page atau kita mencari si mahasiswa baru ini mencari laman dari kampus yang diinginkan. Terus juga bisa mencari berita-berita yang terbaru. Dan yang ketiga juga bisa mencari artikel dari berbagai kampus atau yang ingin dicari gitu. Nah, untuk
Pertama kita bakal bahas dulu untuk calon mahasiswa baru ya, untuk user stories-nya. Calon mahasiswa baru itu dirilis pertama itu sebagai calon mahasiswa. Yang pertama, calon mahasiswa ini ingin mencari informasi akun resmi kampus sehingga si calon mahasiswa ini mendapatkan info akurat dan lebih detail di website yang Formawa ini. Lalu yang kedua, ingin mencari tahu prestasi mahasiswa terbaru agar si calon mahasiswa ini lebih yakin memilih perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Terus yang ketiga itu ada ingin mengetahui jurusan yang ada di beberapa kampus. Yang keempat ingin mencari informasi kos-kosan sehingga calon mahasiswa baru ini punya tempat yang nyaman untuk menetap. Terus yang kelima ingin mencari rekomendasi tempat makan murah dan yang keenam ingin mendapatkan informasi akses transportasi sekitar kampus. Nah, untuk rilis keduanya itu ada get a contact person number atau dari dapat kontak person atau CP dari yang tadi dipaparkan di rilis 1. Terus get the trending news atau berita-berita yang lagi trending di kampus yang diinginkan. Terus ada the latest news itu atau berita-berita yang paling baru dari eh, college atau kampus yang dicari. Terus ada Q&A juga. Dan yang kelima ada informasi detail atau detail informasi yang dipaparkan di rilis pertama. Terus untuk calon mahasiswa baru di rilis ketiganya itu mendapatkan ada dua itu get performance information dan yang kedua ada get the latest news notification. Jadi tidak jadi nanti untuk memudahkan calon mahasiswa baru mendapatkan eh, informasi terkait artikel nanti juga disuguhkan lewat notifikasi gitu. Terus user persona yang kedua itu dari mahasiswa aktif user activitiesnya itu authentication. Terus user tasknya ada login website dan create account atau membuat akun. Untuk user storiesnya di mahasiswa aktif ini rilis pertamanya itu sebagai seorang mahasiswa aktif perguruan tinggi ingin mengenalkan prestasi mahasiswa di kampusnya sehingga si mahasiswa aktif ini mendapatkan tempat yang tepat untuk mempubliskan tulisannya terus. Yang kedua, untuk rilis satunya itu ada ingin berbagi pengalaman kegiatan kampus yang diikuti sehingga bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa lain atau bahkan untuk calon mahasiswa baru gitu. Terus yang ketiga, ingin menuliskan informasi kos-kosan sehingga mahasiswa aktif ini bisa berbagi pengalaman dan dalam merantau gitu. Terus untuk rilis kedua dari mahasiswa aktif itu pertama enter username or email untuk login. Terus yang kedua registration member or author untuk mempublish artikelnya. Terus yang ketiga enter password dan yang keempat login button. Terus untuk rilis ketiganya untuk mahasiswa aktif itu bisa menulis artikel atau berita atau pengalaman. Terus yang kedua bisa save articles or news atau bisa dibilang menyimpan artikel yang sudah dibuat di database Formawa. Terus yang ketiga bisa melihat history atau riwayat-riwayat yang sudah dilakukan selama ada di Formawanya gitu. Terus untuk user persona ketiga ada admin, di mana user activitiesnya itu adalah validasi email admin. User tasknya press button login. Untuk rilis pertama dari admin di user stories adalah seorang admin ini akan membantu dalam kemudahan publish berita ke website. Jadi membantu mahasiswa aktif tadi. Terus yang kedua, untuk user stories admin itu seorang admin akan menjadi editor untuk mengoreksi apakah artikel layak dipublish. Maksudnya di sini artikel dari mahasiswa aktif itu ya. Terus untuk rilis keduanya itu ada tiga, approve member registration atau bisa admin ini bisa menyetujui registrasi dari member entah dari calon mahasiswa baru atau dari mahasiswa aktif gitu. Terus untuk revision of the article atau admin ini bisa merevisi artikel yang ingin dipublish. Dan yang ketiga juga bisa reject di artikel atau bisa menolak artikel yang ingin dipublish. Terus untuk rilis ketiga dari admin itu ada view member details and all access atau bisa dibilang admin ini punya kendali dari detail-detail dan akses yang ada di Formawa ini. Begitu kalau untuk sprintnya. Bisa dilanjutkan lagi mungkin. Ya, terus buat ini sprintnya ya. Di sprint pertama daftar to-do-nya itu membuat aset-aset menu-menu dari admin, member, dan user. Terus kedua juga testing terhadap prototype wireframe website. Nah, yang sedang terjadi atau progres di sprint 1 itu adalah membuat pilihan menu untuk setiap pengakses dan mengubah desain wireframe menjadi prototype wireframe. Nah, yang sudah di done atau
di definition of done dari sprint 1 itu adalah akses menu dan prototype wireframe website. Terus untuk sprint kedua ada create account validation, create Q&A access, create a search button, create a page for every college, dan yang kelima ada create kategori menu. Itu yang akan dilakukan. Terus yang sedang diprogres yaitu adalah merancang akses untuk validasi akun, merancang akses Q&A dengan pihak terkait, menyiapkan tombol search di main menu, merancang laman perguruan tinggi, dan mengkategorikan informasi tambahan. Terus yang sudah masuk definition of done itu ada account validation, akses Q&A, tombol search, laman perguruan tinggi, dan kategori menu. Terus untuk sprint ketiga ini, to-do-nya itu bring up articles that have been published. Terus yang kedua juga ada create an incoming article notification from an admin member. Jadi kayak buat notifikasi dari admin. Terus yang ketiga itu ada create an incoming member account on notification for admin. Terus yang keempat ada create edit tools for member and admins. Itu yang masih to do dan yang sedang diprogres atau in progress adalah menampilkan artikel atau informasi yang telah dipublish pada halaman tertentu. Terus yang kedua ada membuat fitur edit untuk member dan admin. Yang ketiga ada membuat notifikasi admin. Terus yang sudah masuk definition of done dari sprint 3 adalah edit tools for members and admins. Dan yang kedua adalah notifikasi untuk admins yang tadi sedang masuk in progress di sprint kedua. Gitu. Itu buat sprintnya. Oke. Kalau dari development team nih, kita baru sampai di Figma ya. Kita udah bikin semuanya, ini tinggal kita gabungin jadi satu, tapi ada beberapa halaman yang mungkin perlu ditambahin lagi untuk dari development team. Nanti aku sama Anita akan mencoba buat bikin lagi. Buat kurang finishing aja sih sebenarnya. Ya udah, mungkin evaluasi kali ya. Kita cuma bertiga aja. Ya, anggota yang lain kurang aktif seperti itu. Untuk yang anggota yang nggak pernah aktif tuh gimana ya? Gimana tuh sebagai Scrum Master? Oke, mungkin untuk anggota yang kurang aktif itu kan kita ada dari product owner dan ada dari development team juga ya. Iya. Nah, lalu untuk product owner sendiri kan di sini bertugas untuk owning dari produk yang akan kita buat gitu. Jadi product owner harusnya hadir saat pembuatan produk backlog dan sprint backlog. Ya. Begitu kan. Nah, mungkin ada kesibukan lain yang membuat product owner dan salah satu anggota development team jadi kurang bisa memprioritaskan yang di proyek Scrum ini gitu. Oke, berarti ini untuk evaluasi selanjutnya itu prototipenya itu masih kurang di bagian kurang finishing aja. Ya, udah sih, mungkin itu aja. Ada tambahan nggak ya dari yang lain? Mungkin belum ada kalau dari aku. Udah itu aja untuk. Oke, mungkin dari Scrum kita hari ini udah itu aja. Moga-moga yang kurang aktif ini bisa aktif lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Oke.